Tuhan, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih memberikan kepada kita semua untuk kita boleh datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selama aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau yang kami sembah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami kembali ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Biarlah waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami boleh pergunakan untuk mendengar, melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapan yang sama juga turunkan atas setiap saudara-saudara kami mendengarkan renungan malam pada malam hari ini. Jangan ada seorang pun yang tidak jamah, semuanya dijamah, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan pada hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini saya akan berikan tema renungan malam yang singkat, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan untuk apa saudara? Kalau kita diberikan hidup oleh Tuhan, saya percaya bahwa kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, malam hari ini kita akan belajar merenungkan satu firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal yang ke-15, saudara, ayat yang ke-11 ya. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, nanti saudara bisa baca selanjutnya. Nah, saudara kasih Tuhan, mengapa dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan? Dalam pembacaan firman Allah dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 18 tadi, ini dikisahkan tentang kisah seorang bungsu. Bagaimana seorang yang bungsu ini, dia diberikan kesempatan oleh bapaknya. Kesempatan untuk apa, saudara? Dikatakan yang pertama,
Hidup ini adalah kesempatan. Anak bungsu ini diberikan kesempatan untuk apa? Dekat dengan Tuhan, saudara. Jadi yang pertama, kalau Tuhan berikan hidup kita ini hari ini kesempatan, pergunakan kesempatan itu untuk apa? Teruslah hidup dekat dengan Bapa. Teruslah dekat hidup dengan Tuhan. Ketika anak yang bungsu ini dia minta harta warisan kepada bapaknya, dia diberikan kesempatan untuk dekat kepada Bapa. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak pergunakan kesempatan itu untuk dekat dengan bapaknya. Tetapi yang dia pergunakan adalah apa? Dia minta berkat dari bapaknya. Dia minta uang dari bapaknya. Bapa memberikan harta yang diminta oleh anak bungsu ini. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, pergunakan kesempatan itu. Ya, kesempatan untuk dekat dengan Bapa. Ketika kita diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, itu adalah kesempatan yang terbaik untuk dekat dengan Bapa. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kalau kita diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, itu kesempatan kita untuk dekat dengan Bapa. Ya, jadi yang pertama, saudara, hidupnya ada kesempatan. Kesempatan yang pertama adalah engkau harus hidup dekat dengan Tuhan atau hidup dekat dengan Bapa. Ya, anak bungsu ini sudah dikasih kesempatan, tapi dia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk hidup dekat dengan Bapa. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara malam hari ini diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Pergunakan kesempatan itu untuk terus mencari akan Tuhan, untuk terus hidup dekat dengan Bapa. Yang kedua, saudara, kesempatan apa lagi? Ya, nah, saudara, kita lihat anak yang bungsu ini diberikan kesempatan untuk dekat kepada Bapa, tapi dia menolak. Karena apa? Dia minta kepada Bapa, dia sudah mendapatkan bagian apa? Harta kekayaannya, harta warisannya. Nah, ketika dia mendapatkan harta warisannya, hidup yang sudah Tuhan berikan, kesempatan yang sudah berikan, itu tidak dipergunakan. Ya, Tuhan katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Yang kedua adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Anak bungsu ini sudah diberikan kesempatan oleh Bapa. Dia dikasih harta, dia dikasih modal, dia dikasih harta benda. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Anak bungsu ini sudah memiliki harta benda, tetapi harta benda dia pergunakan untuk melayani dunia. Jangan sampai ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan berkat, kita berdoa dijawab oleh Tuhan, kita tidak lagi mau melayani Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Bapa yang di surga. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kau diberikan kesempatan, mari layani Dia, Raja di atas segala raja. Ketika kita melayani Tuhan, itu ada satu perkara yang hebat dan luar biasa yang Tuhan nyatakan. Saudara yang kasih Tuhan, memang dunia akan berusaha menarik kita untuk tidak melayani Tuhan. Ya, anak bungsu ini mendapat berkat dari Tuhan, tetapi dipergunakan kesempatan untuk apa? Hidup berfoya-foya, hidup untuk menyenangkan kedagingan, hidup untuk memuaskan hawa nafsunya. Tidak lagi menyenangkan Bapa, tidak lagi melayani Tuhan. Jangan sampai hari-hari ini sudah kasih Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan, jangan kesempatan waktu yang Tuhan beri kita pergunakan untuk melayani dunia ini, untuk melayani hawa nafsu kita ini. Dan pada akhirnya apa, saudara? Kita akan binasa kalau kita melayani hawa nafsu kita ini. Layani Tuhan. Ketika kita kasih sempat sama Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa yang kedua? Melayani Tuhan. Itu yang indah. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ya, anak bungsu ini, saudara, ketika dia diberikan kesempatan, ya, kesempatan untuk apa? Dia mulai menyadari bahwa hidup di luar Bapa adalah hidup yang tidak mengenakan. Artinya apa? Dia hidup jauh dari Tuhan. Orang yang hidup jauh dari Tuhan tidak akan menjamin bahwa hidupnya akan dipimpin oleh Tuhan. Justru orang yang jauh dari Tuhan, seperti anak yang bungsu ini, hidupnya tidak mau lagi dipimpin oleh bapaknya. Saudara, Tuhan kasih kesempatan. Ialah ketika anak bungsu ini menyadari kekeliruan dalam hidupnya, dia mulai sadar
bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau masih hidup sampai hari ini, kesempatan apa yang ketiga Tuhan berikan bagi anak bungsu ini, saudara? Kesempatan untuk apa? Berubah, saudara. Kapan lagi kalau sekarang kita berubah? Yang ketiga, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, kapan lagi kita berubah? Sekarang berubahlah hidup saudara. Seperti anak yang bungsu ini, ketika dia menyadari kekeliruan yang telah terjadi dalam hidupnya, dia salah, dia berdosa, dia mengakui, Tuhan masih berikan kesempatan, Bapa masih berikan kesempatan. Kesempatan yang ketiga adalah kesempatan hidup harus berubah. Hari-hari ini jangan hidup kita ini sama seperti orang dunia yang tidak lagi mau berubah, tidak lagi bertobat mengikuti tata caranya Tuhan. Malam hari ini saudara kasih Tuhan, seperti anak yang bungsu ini, dia sadar bahwa hidup jauh dari Bapa itu tidak menguntungkan bagi dirinya. Hidup jauh dari Bapa tidak menjamin hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Ternyata dia sudah dikasih modal, tidak mau melayani Bapa, tapi melayani dunia. Yang ketiga, dia mulai sadar kekeliruan yang dialami dia. Mulai dia mau berubah. Hidup ini adalah kesempatan. Ketika kau berikan kesempatan itu untuk berubah, berubahlah selagi masih ada waktu. Kita tidak tahu akan yang terjadi besok, 1 jam yang akan datang, 2 jam yang akan datang. Apa yang terjadi? Kita tidak akan tahu. Selagi masih ada waktu, berubahlah hidup, bertobat, lakukan firman Allah. Seperti anak bungsu ini, dia menyadari hidupnya salah, dia mulai bertobat kepada bapaknya. Aku salah, aku sadar, aku keliru Bapak. Ya, kemudian dia datang kepada bapaknya. Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan hidupnya kembali. Puji Tuhan, biarlah hidup ini adalah kesempatan. Pergunakan kesempatan itu untuk dekat kepada Bapa, untuk melayani Bapa. Jika kita salah, bertobat, minta ampun, kembali hidup berubah kepada Bapa di surga. Puji Tuhan, biarlah renungan yang singkat malam hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, hamba mengucap syukur atas firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Engkau materaikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada seorang pun dijamah, jangan ada seorang pun tidak dilawat. Semua dijamah dan dilawat oleh kuasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang-orang yang mendengarkan perkataan firman Allah. Engkau jamah mereka, Engkau lawat mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami percaya biarlah hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh pergunakan untuk dekat kepada Bapa, untuk dekat, untuk melayani Tuhan. Bahkan hidup kami Tuhan semakin hari boleh menjadi seperti Kristus yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba berdoa dan minta syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.